Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali di kelas laboratorium pengantar akuntansi. Saat ini kita akan masuk ke materi mengenai jurnal penutup sampai dengan jurnal pembalik. Nah, jurnal penutup ini dibuat pada akhir periode setelah kita membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk jurnal pembalik, kita buat pada awal periode selanjutnya. Contoh, posisi saat ini kita berada di tanggal 31 Desember tahun 2019. Nah, di sini di tanggal tersebut kita harus membuat laporan keuangan, ayat jurnal penyesuaian sampai dengan laporan keuangan dan jurnal penutup. Nah, besok di tanggal 1 Januari tahun 2020, maka kita harus membuat jurnal pembalik. Nah, tapi untuk jurnal pembalik ini opsional, tergantung. Bisa buat, bisa tidak. Seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik dengan mengerjakan latihan soal atau membahas mengenai contoh soal seperti itu. Nah, di sini ada contoh soalnya, kita baca dulu. Salsa memulai perusahaan konsultasinya. Perusahaan mandiri pada tanggal 1 Desember tahun 2017. Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Nah, ini ada trial balance di tanggal 31 Desember. Di sini juga ada informasi tambahan. Informasi tambahan ini dibutuhkan untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, instruksinya kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian, menyusun neraca lajur, menyusun laporan keuangan, membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, ini punten maksudnya neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir yaitu membuat jurnal pembalik. Nah, kebetulan untuk AJP, neraca lajur, dan laporan keuangan sudah kita buat di sini. Sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita terfokus pada pembuatan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Itu. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi mengenai jurnal penutup. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jurnal penutup ini dibuat untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang sifatnya sementara yang ada di laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Gitu. Jadi patokan dalam membuat jurnal penutup ada dua, yaitu dari laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan atau laporan laporan perubahan modal. Nah, di sini apa aja yang harus kita tutup? Nah, yang harus kita tutup yang pertama yaitu pendapatan. Semua pendapatan harus kita tutup. Yang kedua yaitu menutup beban. Yang ketiga, menutup laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Dan yang keempat yaitu menutup dividen kalau perusahaan perseroan terbatas, atau menutup prive atau drawing pada perusahaan perorangan, CV maupun firma. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini posisinya kita ada soal berbentuk PT. Perusahaannya berbentuk PT. Nah, di sini tadi yang perlu kita tutup yaitu revenue dan expense terlebih dahulu. Oke, cara menutupnya langsung saja kita
Oke. Nah, di sini punten di sini berarti Desember ya. Tanggalnya tanggal 31 Desember tahun 2017. Oke. Di sini berarti yang pertama kita tutup yaitu revenue. Nah, cara gampangnya kalian lihat di neraca lajur. Nah, lihat di posisi kolom income statement. Nah, di sini revenue-nya itu hanya posisinya kan di sini nih. Nah, revenue-nya itu hanya yang satu nih, service revenue. Maka yang kita tutup hanya satu. Jadi pokoknya gini cara gampangnya. Yang tadinya kredit pindahin ke debit, yang tadinya debit pindahin ke kredit. Maksudnya gimana? Nah, kita langsung sini. Nah, di sini untuk pendapatan dia di sini posisinya kredit. Maka saat kita buat jurnal penutup itu di debit, kedebitin di sini. Debit berarti sesuai dengan nominalnya di sini. 43.300.000 maka masuk 43.300.000 yang tadinya di kredit posisinya sekarang kita masukkan ke debit. Nah, lawannya apa? Berarti di sini tadi debitnya sudah service revenue. Kreditnya berarti income summary atau bahasa Indonesianya ikhtisar laba rugi. Gitu. Nominalnya sama, debit kreditnya. Oke. Setelah itu, berarti kita sudah selesai menutup akun pendapatan. Selanjutnya yang kita tutup yaitu akun beban. Beban tadinya di debit nih. Yang kita tutup di sini. Yang tadinya debit ke kreditin semua. Berarti di sini kreditnya sudah tahu nih beban-bebannya apa aja. Masuk kredit. Nominalnya pun sama seperti yang di income statement atau yang di laporan keuangan. Ini kan sama aja ya. Cuman gampangnya saya ngejelasin pakai neraca lajur biar kalian lebih paham dan lebih gampang juga. Nah, di sini berarti kreditnya kan udah tahu, debitnya berarti income summary atau ikhtisar laba rugi. Tinggal dijumlahkan. Gitu. Ini dijumlah, hasilnya simpen di sini. Berarti menutup akun beban sudah selesai. Selanjutnya yang kita tutup yaitu laba atau rugi perusahaan pada periode tersebut. Nah, posisi di sini perusahaan mendapatkan laba. Nah, di sini kan net profit atau kalau kalian lihatin neraca lajurnya posisinya di sini. Berarti net profit. Nah, berarti yang kita tutup cara menutupnya. Nah, cara menutupnya yaitu debitnya income summary, kreditnya retained earning. Kenapa? Karena dia PT. Jadi kalau PT, retained earning-nya di kredit, debitnya income summary. Kalau dia PT dan dia posisinya laba. Sebesar berapa? Sebesar laba atau ruginya berapa? Masuk sini. Sebesar laba atau ruginya. Jadi kalian patokannya lihat dari sini. Atau di neraca lajur lihat dari sini. Oke, debitnya income summary, kreditnya retained earning. Nah, ini kalau dia posisinya laba. Kalau dia posisinya rugi, tinggal dibalik. Debitnya retained earning, kreditnya income summary. Sebesar sama, laba atau ruginya berapa. Itu. Patokannya tetap lihat dari sini atau lihat dari sini. Oke. Selanjutnya, ini kalau dia PT, pakainya retained earning. Nah, kalau dia ternyata perorangan, CV atau firma, maka debitnya tetap income summary. Kalau dia laba ya, debitnya tetap income summary, kreditnya kapital. Misal Agne Kapital. Gitu, Agne Kapital. Oke. Kalau dia laba, jadi labanya di kredit. Karena kan kalau logikanya, kalau kita dapat laba di periode sekarang, berarti otomatis modal kita akan bertambah. Modal bertambah posisinya di kredit. Maka di sini di kredit. Debitnya income summary. Nah, kalau dia posisinya ternyata rugi,
Berarti tinggal dibalik nih posisinya. Kenapa? Logikanya, kalau kita rugi, berarti otomatis modal kita akan berkurang. Modal berkurang posisinya di debit. Maka modalnya duluan yang di debit, kreditnya income summary. Seperti itu. Ini kalau dia perusahaannya CV, firma, atau perorangan. Sedangkan kalau PT seperti ini. Kalau dia dapat laba, berarti income summary-nya di debit, kreditnya retained earning. Kalau dia rugi, berarti retained earning-nya yang di debit, kreditnya income summary. Seperti itu. Bedanya cuman kalau ini retained earning, kalau ini pakai capital. Oke, ini kalau dia kalau kita bahas mengenai penutupan laba atau ruginya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai menutup dividen. Nah, menutup dividen atau drawing, kalau di PT berarti menutup dividen, kalau di CV, perorangan ataupun firma, yaitu menutup drawing atau price. Nah, caranya kalau dividen dulu nih. Kalau dividen, logika di sini saldo awal dividen itu kan di debit. Atau saldo awal price dan drawing pun di debit. Nah, maka yang tadinya di debit ke kreditin. Ke kredit. Gitu. Ini pun ke kredit. Nah, debitnya kalau dia PT pakainya retained earning. Kalau dia perorangan CV atau firma pakainya kapital. Gitu. Seperti itu. Ini untuk jurnal penutup. Nah, patokannya jadi kalau buat jurnal penutup itu, bikin jurnal penutup yaitu dari laporan keuangan, income statement, ini tadi sudah kita tutup semua, pendapatan, beban laba, atau rugi di sini. Nah, dan retained earning dari dividennya nih, dividen atau drawingnya. Jadi patokannya dari laporan keuangan, income statement, dan laba ditahan maupun laporan perubahan modal. Seperti itu. Oke, untuk materi closing entries atau jurnal penutup berarti sudah selesai. Jadi ingat, kalau ditanya apa saja yang perlu ditutup, ada 4. Yang pertama beban, yang kedua pendapatan, yang ketiga laba atau rugi, dan yang keempat yaitu dividen atau drawing. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan atau trial balance after closing. Nah, di sini untuk tanggalnya, untuk judulnya seperti biasa, nama perusahaan, judulnya judul laporannya apa, dan di sini tanggalnya tanggal berapa, karena dia trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Oke, di sini formatnya tetap sama, ada kode akun atau nomor akun, ada nama akun, debit dan kredit. Nah, cara gampangnya kalau bikin ini, kalian tinggal nyontek ke statement of financial position. Cara gampangnya, kalian tinggal pindahin aja nih semua. Tinggal pindahin yang ada di laporan statement of financial position. Nah, di sini berarti mulai dari aset lancar, aset tetap, terus liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, sama equity. Semua masuk ke sini. Urutannya sesuai dengan yang tadi. Dari aset dulu, aset lancar, aset tetap, terus kewajiban, dan equity. Nah, tinggal masukkan sesuai dengan saldo normalnya, debit kreditnya. Jumlahnya pun atau nominalnya pun sama seperti yang ada di statement of financial position. Jadi intinya sih tinggal dipindah, cuman beda format saja. Kalau tadi, kalau di statement of financial position kan ini seperti laporan. Sedangkan kalau di sini, ini kita posisikan sesuai dengan saldo normalnya, debit kreditnya. Nah, nantinya totalnya harus balance, seperti itu. Jadi, pokoknya semua yang ada di statement of financial position masuk semua ke trial balance after closing. Seperti itu. Nah, sudah selesai, baru kita masuk ke jurnal balik. Jurnal pembalik, patokannya itu dari, nah ini jurnal balik dibuat pada awal
periode, berarti di sini tanggal 1 Januari tahun 2018. Oke, berarti di sini untuk jurnal pembalik patokannya itu dari ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, cara gampangnya, oke, sebelum masuk ke cara gampangnya nih, saya mau jelasin dulu. Sebenarnya itu untuk jurnal pembalik itu ada 4 kelompok yang harus kita balik gitu buat jurnal baliknya. Patokannya itu dari ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang perlu kita balik, yang pertama yaitu beban dibayar di muka dengan pendekatan beban. Hanya pendekatan beban saja. Yang kedua, pendapatan diterima di muka dengan pendekatan pendapatan. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Dan yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Itu semua yang perlu kita balik. Tapi terkadang banyak mahasiswa yang pusing atau nggak paham maksudnya apa gitu. Nah, saya punya cara gampangnya di sini. Cara gampangnya patokan kita kan dari AJP. Nah, berarti kita harus lihat dulu AJP-nya nih, ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini contohnya di tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal 31 Desember ini yang pertama nih ada AJP mengenai supplies. Debit supplies expense, kredit supplies. Nah, kita cukup lihat mana yang akun real. Akun real itu akun yang ada di laporan posisi keuangan. Ada 3 berarti yang termasuk akun real. Akun real itu akun permanen ya. Kan kalau tadi akun nominal itu akun yang sementara. Akun sementara itu ada di laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Itu disebutnya akun sementara atau akun nominal. Sedangkan kalau akun real ini akun yang permanen. Maksudnya ini kan kalau yang tadi akun nominal ini hanya di periode tersebut, di satu periode saja. Jadi per periode itu pasti beda. Nah, sedangkan kalau akun real ini setiap periode pasti selalu dibawa tuh. Contoh, kas gak mungkin kita tutup. Di periode mendatang pasti kas di tahun sebelumnya akan kita gunakan di tahun mendatang. Modal tidak mungkin kita tutup. Nah, modal di tahun sekarang pasti akan kita gunakan di tahun mendatang. Nah, makanya di situ disebut dengan akun real atau akun permanen. Nah, kalau akun permanen ini atau akun real ini adanya di laporan posisi keuangan. Semua akun yang ada di laporan posisi keuangan disebut dengan akun real. Seperti itu. Nah, berarti akun real ini ada berapa? Ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu akun aset. Yang kedua liabilities, yang ketiga equity. Kecuali dividen atau price, itu bukan akun real. Itu. Nah, ketiga ini yang kita perhatikan dalam membuat jurnal pembalik. Kita harus perhatikan saat dia ada di ayat jurnal penyesuaian. Tadi akun real itu ada aset, ada kewajiban, dan ada modal. Nah, tapi kalau untuk pembalik nih yang kita perhatikan biasanya sih cukup aset dan kewajiban. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada supplies expense, ada supplies. Nah, di sini akun realnya yang mana? Akun realnya yaitu berarti di sini aset, yaitu supplies. Supplies ini merupakan akun real. Nah, supplies atau aset, akun saldo normalnya itu ada di debit atau ada di kredit. Nah, saldo normalnya dia ada di debit. Kalau aset itu ada di debit, supplies berarti di sini saldo normalnya di debit.
posisinya sekarang ada di kredit. Berarti tidak perlu kita balik. Tidak dibalik. Jadi kalau ada akun real, di posisi normalnya kita harus balik. Tapi kalau ada akun real di bukan posisi normalnya, kita tidak perlu balik. Nah, di sini berarti kan akun realnya tadi supplies. Akun realnya supplies, saldo normalnya dia harusnya di debit. Posisi sekarang dia di kredit. Berarti tidak perlu kita balik. Sekarang yang kedua, ada utilities expense, ada utilities payable. Nah, akun realnya yang mana? Berarti akun realnya yaitu yang payable. Nah, utilities payable, saldo normalnya di mana? Utilities payable, saldo normalnya di kredit. Posisi sekarang ada di kredit. Maka ini kita perlu balik. Oke, selanjutnya ada insurance expense, ada prepaid insurance. Akun real ingat aset atau kewajiban. Nah, berarti di sini posisi akun realnya yang mana? Berarti yang prepaid insurance, dia aset. Nah, saldo normalnya di mana prepaid insurance? Saldo normalnya di debit. Posisi sekarang dia ada di kredit. Nah, berarti kan bukan di posisi normalnya, berarti tidak perlu kita balik. Tidak dibalik. Dibalik. Oke. Ini juga tidak dibalik. Kalau ini dibalik. Oke. Selanjutnya ada unearned revenue debit, ada service revenue credit. Akun realnya yang mana? Berarti di sini akun realnya yang unearned revenue. Dia merupakan kelompok kewajiban. Nah, kewajiban saldo normalnya di kredit. Posisi dia di sini ada di debit, berarti tidak dibalik. Tidak perlu kita balik. Selanjutnya, ada salaries expense, ada salaries payable. Akun realnya yang mana? Berarti akun realnya yang salaries payable, dia kelompok kewajiban. Ingat akun real sekali lagi ada aset, ada kewajiban dan ada modal. Nah, berarti di sini akun realnya yang salaries payable, kelompok kewajiban. Kewajiban saldo normalnya atau salaries payable saldo normalnya ada di kredit. Nah, di sini posisinya dia ada di kredit, berarti dibalik. Dibalik. Oke. Nah, kecuali untuk ini, untuk akumulasi itu memang dia tidak dibalik. Walaupun dia ada akun real yang ini dan sesuai dengan saldo normalnya, tapi dia untuk akumulasi ini tidak dibalik. Oke, selain ini, yang mutlak tidak dibalik ini memang dia mutlak tidak dibalik ya. Kalau untuk penyusutan pasti tidak dibalik. Yang kedua, yang mutlak tidak dibalik, yaitu mengenai penyisihan piutang tak tertagih. Jadi yang tidak dibalik itu, ini penyusutan, dan yang kedua penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih. Itu pasti tidak dibalik. Itu. Nah, yang terakhir di sini ada account receivable, debit, credit service revenue. Nah, berarti di sini akun realnya yang mana? Akun realnya yaitu yang account receivable, dia kelompok aset. Saldo normalnya di debit. Nah, posisi di sini di debit, berarti dibalik. Jadi intinya kalau ada akun real, pada posisi normalnya otomatis dibalik. Kecuali penyusutan dan penyisihan piutang tak tertagih. Seperti itu. Oke, berarti ini kita sudah tandai, baru kita masuk ke jurnal membaliknya nih.
Nah, berarti di sini yang dibalik ada 3, ada utilities expense dan utilities payable, kita tandain pakai apa ya, warna kuning deh. Oke, yang kedua ada salaries expense dan salaries payable, dan yang ketiga ada account receivable dan service revenue. Nah, 3 ini perlu kita balik. Cara baliknya gimana? Tinggal balik aja nih utilities expense-nya. Ini punten salah kebalik. Utilities payable di debit. Nah, utilities expense-nya jadi di kredit. Expense di kredit. Gitu. Nah, ini cara balik yang ini. Jadi debit yang tadinya debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit, nominalnya tetap sama. Gitu. Oke, satu sudah dibalik. Yang kedua berarti di sini berarti untuk debitnya salaries payable, kreditnya salaries expense. Sini expense. Oke, nominalnya berapa? Tetap sama, 5 juta berarti di sini. Oke, tinggal dibalik aja. Nah, untuk selanjutnya berarti di sini debitnya harusnya si service revenue. Nah, berarti di sini account receivable. Oke. Berarti di sini service revenue di debit, kreditnya account receivable. Nominalnya tetap 8 juta. Jadi seperti itu kalau untuk jurnal balik cara gampangnya seperti itu. Tapi sebenarnya ada 4 akun yang perlu kita balik. Gitu. 4 akun itu yang pertama tadi ada beban dibayar di muka dengan pendekatan beban. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka dengan pendekatan pendapatan. Yang ketiga ada beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima. Itu semua harus dibalik. Tapi cara gampangnya kayak tadi, kita lihat dari akun real. Akun real itu akun yang ada di laporan posisi keuangan yang terdiri dari 3. Yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ada modal. Kalian lihat di ayat jurnal penyesuaian. Perhatikan akun realnya. Kalau akun realnya sesuai dengan saldo normalnya, maka dibalik. Kalau beda berarti tidak perlu kita balik. Baru setelah itu kita buat ayat jurnal pembaliknya nih. Dengan cara tinggal dibalik aja, yang tadinya debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit. Nominalnya sesuai dengan yang ada di AJP. Seperti itu. Setelah ini selesai, berarti jangan lupa jurnal itu semuanya harus kita posting. Baik jurnal umum, ayat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik semua harus kita posting. Nah, biasanya yang ada di sini, akun-akun yang ada di jurnal pembalik, suka beda di akhir itu nantinya saldo normalnya jadi beda tuh di buku besar, itu tidak masalah. Jadinya biasanya jadi minus, itu ada yang minus gitu. Nah, itu nggak masalah. Itu. Kenapa perusahaan harus membuat jurnal pembalik? Ini biar nantinya pencatatannya konsisten. Seperti itu. Baik. Demikian penjelasan mengenai materi jurnal penutup sampai dengan jurnal pembalik. Semoga bermanfaat, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang ada di buku laboratorium. Terima kasih.